Adapun ketika ditambah dengan yang lain maka boleh. Atau bahkan misalnya seorang bergurau, seorang pimpinan bergurau dengan karyawannya, engkau saya nikahkan dengan anak perempuanku dengan mahar gajimu bulan depan saya potong dan sebagainya, jadi katakan siap, maka sudah cukup. Ini sudah menjadi nikah. Jadi artinya kata qabul itu tidak harus dengan mengikuti kata-kata yang sebelumnya. Jadi qabul itu sudah cukup menunjukkan bahwa nikahnya sudah sah. Ada satu poin yang menjadi tambahan ya sebelum kita tutup sesi pertama ini, yaitu tentang nikah misyar pada halaman 60. Nikah misyar adalah akad nikah yang syar'i yang terpenuhi syarat dan rukunnya, namun menggugurkan sebagian hak istri dengan kerelaan. Jadi misalnya begini, ini contoh saja ya, tidak termasuk untuk menyinggung siapapun. Misalnya ada seorang sopir truk, dia sering keluar kota dari Pasuruan ke Jakarta, maka karena khawatir takut fitnah di Jakarta, selain dia sudah punya istri dan anak di Pasuruan, dia menikah dengan wanita di Jakarta, seorang janda begitu. Tapi disyaratkan, saya mau menikah dengan anti dengan syarat saya akan berikan uang belanja kalau saya punya uang, dan saya akan bermalam di sini kalau pas saya ke Jakarta. Jadi beberapa haknya dipotong. Ketika wanita ini mau dan terjadi akad nikah, jadi ada walinya, ada mahar, akad nikah biasa, tapi terpotong beberapa hak istri, maka ini yang disebut dengan nikah misyar. Ya, jadi permasalahan adalah bagaimana hukum nikah misyar ini. Hukum nikah misyar ini menurut pendapat yang rajih adalah diperbolehkan tetapi makruh. Kenapa diperbolehkan? Karena terpenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, dan kedua pasangan saling ridho, istri siap untuk dikurangi haknya dan suami mau menikahi wanita tersebut. Tetapi makruh dibenci dalam syariat karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya anak-anak akan tersia-siakan, peran sebagai suami yang akan mendidik istri dan anaknya di Jakarta terlalaikan. Maka inilah yang dikhawatirkan sehingga hukumnya menjadi makruh, boleh tapi dibenci dalam syariat. Mana dalil yang menyatakan nikah misyar ini boleh? Yaitu ketika Saudah binti Zam'ah yang merelakan jatah malamnya untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Anna Saudah binti Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah." Bahwasanya Saudah binti Zam'ah memberikan hak malamnya kepada Aisyah. Saudah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meninggal oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Atau disebutkan dalam riwayat yang lain setelah menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya akan menceraikan Saudah ini. Tapi ketika Saudah memberikan jatah malamnya untuk Aisyah, maka tidak diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah bi yaumiha wa yaumi Saudah. Sehingga Nabi SAW memberikan jatah 2 kali di tempat Aisyah dan 1 hari di tempat Saudah. Jadi jatah bermalamnya Saudah diberikan ke Aisyah. Inilah yang menjadikan dasar tentang bolehnya nikah misyar. Istri yang asalnya berhak mendapatkan nafkah batin secara utuh, ini dipotong dan dengan kerelaan, maka ini diperbolehkan berdasarkan hadis dari Saudah radhiyallahu ta'ala ini. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita bahas tentang pernikahan orang kafir. Ketika ada orang yang non-muslim masuk ke dalam Islam, maka bagaimana hukum pernikahannya? Ya, misalnya ada seorang yang sudah Nasrani, dibaptis di gereja, bahkan dinikahkan dengan ritual gereja, mereka masuk Islam, maka bagaimana dengan pernikahannya? Maka itu dirinci dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jika suami istri masuk Islam secara bersamaan, maka keduanya tetap dalam pernikahannya dan pernikahannya tidak perlu diulang. Jadi mana dalil ini? Dalilnya adalah dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, yang mana mereka dinikahkan dengan cara jahiliyah
ketika datangnya Islam tidak ditemukan satu riwayat pun Abu Bakar mengulangi nikahnya, Umar mengulangi nikahnya, tidak ada. Jadi ketika orang muslim laki-laki perempuan masuk Islam, maka nikahnya sah dan tidak perlu diulang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika suami masuk Islam sementara istrinya wanita ahli kitab dan telah terjadi jima, maka nikahnya sah meskipun istrinya masih ahli kitab, karena boleh seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Yang ketiga, jika suami dari wanita ahli kitab masuk Islam sebelum terjadi jima, maka pernikahannya batal. Jadi yang laki-laki masuk Islam, yang perempuan ini ahli kitab nggak mau masuk Islam dan belum jima, maka pernikahannya batal. Tapi kalau sudah jima maka diteruskan. Dan yang keempat, jika istri masuk Islam sedangkan suaminya kafir, istrinya mukminah masuk Islam, suaminya tetap dalam agama kekafirannya, maka pernikahannya batal karena wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki kafir. Namun jika istri bersedia menunggu suaminya untuk masuk Islam dan gak lama, tunggu seminggu lagi misalnya, maka ia tetap menjadi istri tanpa pembaruan nikah lagi. Jadi kalau ditunggu seminggu, 3 hari suaminya mau masuk Islam karena masih mengurus proses administrasi dengan gereja misalnya, maka ini tetap sah sebagaimana keterangan dari Syekh Muhammad di Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtasar Fiqh Islami. Berikutnya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang selebihnya silakan dibaca karena cukup panjang. Itu adalah pembahasan tentang bagaimana menikahkan wanita yang hamil karena zina, bagaimana hukum kawin, itu ada pembahasan di depan. Kita bahas pada poin terakhir sebagai penutup sesi yang pertama ini tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Rumah tangga yang dibayangkan indah bagi sebagian besar para suami dan istri tidak akan pernah terwujud kebahagiaan dan keindahannya kecuali suami dan istri itu mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sederhanakan, kebahagiaan dan ketentraman di dalam rumah tangga itu sejauh mana suami atau istri menjalankan hak dan kewajibannya. Ketika kewajiban sebagai suami atau istri dilalaikan, maka sejauh itu pula kebahagiaan akan jauh dari rumah tangga tersebut. Jadi kunci kebahagiaan seorang suami atau istri, kunci kebahagiaan rumah tangga muslim itu pada hak dan kewajiban. Kalau suami menjalankan haknya dengan benar, suami menjalankan kewajibannya dengan benar, dan istri menjalankan kewajibannya dengan benar, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang Allah janjikan. Dan seorang istri ini memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki hak yang besar, memiliki kewajiban yang besar atas suaminya. Sampai-sampai ada seorang wanita yang dia tidak mau dinikahkan oleh bapaknya. Karena bapaknya merasa wanita ini tidak mau dinikahkan oleh dia, datanglah bapaknya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada wanita itu, kenapa engkau tidak mau dinikahkan oleh bapakmu? Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah menikah sampai engkau sebutkan apa kewajiban istri atas suaminya, atau apa hak suami atas istrinya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada hadis halaman 123, beliau mengatakan hakku zauji ala zaujatihi, haknya seorang suami atas istrinya, atau kewajiban seorang istri atas suaminya. Bagaimana gambarannya? Inlau kana bihi qarha la fala hasadha ma'addat haqqahu. Bagaimana gambaran seorang istri kepada suaminya, kewajiban istri kepada suaminya, seandainya suaminya, mohon maaf, memiliki luka yang bernanah, kemudian suaminya bilang kepada istrinya, wahai istriku, aku ingin hari ini kau jilati lukaku ini, maka sampai seperti itu, ma'addat haqqahu, maka itu belum menunaikan hak sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi besar tanggung jawab sebagai seorang istri atas suaminya. Maka apa kata wanita ini?
kalau begitu wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah menikah. Maka para ummahat, para akhwat yang sudah menikah harus tahu kewajiban-kewajibannya karena sudah terlanjur menikah. Jadi harus tahu bagaimana hak suami atau kewajiban istri atas suaminya. Yang pertama kita bahas dulu adalah hak suami atas istri atau kewajiban istri kepada suaminya. Yang pertama adalah wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Dan ini adalah hak terbesar suami atas istrinya. Jadi hak kita atas istri kita yang paling besar adalah kita berhak memerintah istri kita dan dia harus taat. Sampai-sampai kata Nabi SAW bagi wanita yang taat kepada suaminya ini, idza shallatil mar'atu khamsah, apabila seorang wanita melaksanakan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya dengan tidak berzina, wa ata'at zaujah, dan dia mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jadi ketika wanita ini taat kepada suaminya, maka dia diberikan hak untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang dia kehendaki. Dan dari perintah suaminya atau kewajiban taat istri kepada suami yang terbesar, jadi yang paling besar adalah yang terbesar adalah istri wajib mentaati perintah suaminya di dalam urusan ranjang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha." Tidaklah ada seorang wanita, tidaklah ada seorang laki-laki yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, kemudian dia menolak dengan berbagai alasan-alasannya, illa kana alladhi fis sama'i saqitan 'alaiha hatta yarda anha, kecuali seluruh malaikat yang ada di langit semuanya marah kepada wanita ini sampai suaminya ridho kepada istrinya tersebut. Dan seorang wanita itu tidak boleh membantah perintah suaminya kecuali dalam 2 perkara saja. Seorang wanita tidak boleh membantah perintah suaminya apapun instruksinya kecuali dalam 2 perkara saja. Yang pertama, ketika itu adalah perkara kemaksiatan, maka tidak perlu taat. Dan yang kedua, ketika dia tidak mampu melaksanakan, maka dia wajib izin kepada suaminya. Jadi misalnya suaminya mengatakan, buatkan aku nasi goreng malam ini. Ketika dia sedang tidak enak badan, maka dia sampaikan, wahai suamiku, saya sedang pusing hari ini, saya tidak bisa membuatkan nasi goreng. Izin. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh dan tidak ada alasan seorang wanita untuk menolak perintah suami. Yang kedua adalah kewajiban istri atas suaminya adalah menjaga kehormatannya dengan tidak berzina. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, istri wajib mempercantik diri di hadapan suaminya, karena inilah sebaik-baik wanita atau wanita yang sholihah. Di antara kriterianya adalah wanita yang berhias di hadapan suaminya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, qila li Rasulillah SAW, dikatakan kepada Nabi SAW, ayyun nisa'i khairun, wahai Rasulullah, wanita mana yang paling baik itu, istri mana yang baik itu, istri seperti apa yang baik itu, wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, allati tasurru idza nadhara, yaitu istri yang ketika kalian pandang menyenangkan, karena dia pandai berhias di hadapan suaminya. Wa tuti'u idza amara, yang senantiasa taat ketika kalian perintah. Jadi kalau kita menyampaikan instruksi, ambilkan piring itu enggak banyak bantahin, langsung dijalankan. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisih suaminya pada diri dan hartanya pada perkara-perkara yang tidak disenangi oleh suaminya. Yang kelima, kewajiban istri adalah ridho terhadap pemberian suami. Ketika suami hasilnya sedikit, maka dia ridho. Yang keenam, membantu suaminya. Dan yang dimaksud membantu ya,
itu bukan istri ikut andil dalam mencari dunia, jadi turun di dalam perdagangan, ikut membantu dalam, bukan seperti itu. Tapi perhatikan perkataan yang ini dari Abu Sulaiman Ad-Darani nomor 129. Dia mengatakan begini, istri yang salihah itu bukan yang tenggelam dalam urusan dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk urusan akhirat. Jadi istri yang salihah itu bukan suaminya dagang, ikut dagang juga, tapi suaminya dagang dibantu supaya suaminya tidak terlalu lelah sehingga dia bisa qiyamul lail, dia bisa berpuasa, dia bisa sholat berjamaah, dibantu sama istri. Hanya sekedar membantu saja. Itu saya bawakan di awal tentang bagaimana ketaatan Asma binti Abu Bakar kepada suaminya Zubair bin Awam. Jadi dia bawa air, dia memberikan makan kepada kudanya Zubair bin Awam. Luar biasa. Para sahabat ya, bagaimana mereka taat kepada suami-suami mereka. Yang ketujuh, kewajiban istri adalah berterima kasih kepada suami. Dan betapa banyak wanita-wanita yang tertelungkup di jurang neraka gara-gara tidak bersyukur kepada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Araitun nara fa idza aktsara ahliha nisa." Aku melihat neraka dan kebanyakan yang menjadi penghuninya adalah para wanita yang purna karena kekufuran mereka. Kira maka para sahabat berkata, ayakfurna billah wa Rasulullah, apakah wanita banyak masuk neraka karena kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Tidak, mereka itu banyak kufur kepada suami mereka dan mereka banyak kufur di dalam kebaikan suami-suami mereka. Maka beliau mengatakan begini, bagaimana gambaran kekufuran wanita itu? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Seandainya kalian berlaku baik bagi salah seorang di antara mereka selama setahun, dikasih uang belanja, diberikan baju bagus, diberikan hadiah, diberikan emas, dibuatkan rumah, semuanya setahun. Kita berbuat kebaikan kepada istri, tsumma ra'at minka syai'an. Kemudian namanya rumah tangga, ada perselisihan, ada percekcokan, ada permasalahan. Qalat, maka dia mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khairan qad. Wahai suamiku, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu. Ini tabiat wanita yang buruk, yang melupakan kebaikan suaminya. Dan inilah yang menyebabkan mereka terjerumus di jurang neraka karena tidak berterima kasih kepada suami. Kemudian yang kedelapan adalah wajib bagi seorang istri menyusui anak-anak suaminya. Disebutkan dalam kisah yang panjang ketika Nabi melakukan Mi'raj, itu disebutkan thumman talaqa bi, kemudian aku dibawa oleh malaikat Jibril, kata Nabi, fa idza ana bi nisa'in tanhashu tadyahunnal hayya. Aku melihat ada seorang wanita yang dadanya digigit oleh ular. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, ma balu haulai? Siapa wanita-wanita ini wahai Jibril? Qala haulai yamna'na auladahunna min albanina. Qala faqala haulai yamna'na auladahunna albanahunna. Inilah wanita-wanita yang dulu menahan ASI mereka untuk anak-anak mereka. Jadi wajib seorang istri untuk menyusui anak-anak suaminya. Dan yang kesembilan, tidak boleh seorang istri menyakiti perasaan suami. Bagaimana gambaran istri-istri yang akan kita bawa sampai ke surga? Jadi kalau kita ingin tahu istri kita bisakah kita angkat sampai ke surga, kita bawa ke surga, diukur dengan hadis ini. Hadis pada lembaran 131. Rasulullah mengatakan begini, nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri kalian yang akan masuk dalam jajaran orang-orang penghuni surga. Siapa itu? Al-wadud al-waluda, yaitu wanita yang penuh kasih dan dia banyak keturunannya. Al-a'udu ala zawjiha, yang dia segera kembali kepada suaminya. Kenapa dia kembali? Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yada fi yadi zawjiha. Ketika suaminya marah, tersinggung dengan perlakuannya, maka dia akan datang ke suaminya, dipegangnya tangan suaminya, diletakkan di tangannya, wa taqulu la adhuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak akan tidur malam ini sampai engkau ridho. Jadi ketika diskusi suami istri, suaminya tersinggung. Dia diskusi kok gak nyambung begini. Dia pergi suaminya. Maka istrinya akan datang, wahai suamiku, aku tidak akan tidur
istri yang semacam ini yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata pun, satu perbuatan pun yang ingin menyakiti suami. Sampai-sampai ya, ketika ada seorang wanita yang melaporkan tentang bagaimana buruknya perlakuan suami kepada dia, dilaporkan sederetan keburukan suaminya, maka kata Nabi SAW dia mengatakan, "Fanduri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah sarana mendapatkan surga atau sarana engkau mendapatkan neraka. Artinya seorang istri wajib taat kepada suaminya dan dia harus tidak menyakiti suaminya. Kemudian yang ke-10 adalah tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang ke-12, tidak membelanjakan harta suami kecuali dengan izin, tidak meminta talak dan beriddat selama 4 bulan 10 hari ketika suaminya meninggal dunia. Kemudian yang terakhir para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hak seorang istri atas suaminya atau kewajiban suami. Yang pertama adalah wajib seorang istri atau wajib bagi seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik dan lemah lembut. Rasulullah berpesan kepada kita, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah yang baik kepada istri-istri kalian. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Betapa banyak ya di antara kita yang mudah untuk mentraktir makan teman-teman kerja kita, tapi untuk ngajak makan istri ke warung atau membelikan makanan yang seperti yang kita makan karena nggak sempat. Jadi tolak ukur orang dikatakan baik itu bukan yang baik kepada temannya, tapi dikatakan baik ketika dia bisa berlaku baik untuk istrinya. Kemudian yang kedua, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kewajiban suami adalah mereka wajib mengajarkan istrinya di dalam masalah agama dan wajib memotivasi mereka dalam melakukan ketaatan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya. Bagaimana cara menyelamatkan istri kita dari neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah kepada istri adab, etika dalam Islam, dan ajarkanlah kepada istri kalian ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia tahu hak, dia tahu kewajiban, dia tahu perintah dan larangan sehingga dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika suaminya tidak paham dari ilmu agama? Maka wajib suami memfasilitasi istri untuk hadir dalam majelis ilmu seperti pada bagian ini, supaya mereka mendapatkan ilmu agama dan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Yang ketiga, wajib bagi seorang suami memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi seorang istri sesuai dengan kemampuannya. Dikatakan oleh Nabi SAW ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mahaku zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apa hak istri kami atas kami para suami? Atau apa kewajiban para suami atas istrinya? Maka Rasulullah mengatakan, perhatikan di sini, beliau mengatakan tut'imaha idza ta'imta. Maka beliau mengatakan, berilah dia makan ketika engkau makan. Jadi kalau kita sudah makan enak di warung, kita punya kewajiban bagaimana membawakan makanan warung ini ke rumah supaya istri makan seperti yang kita makan. Kata Nabi, antut'imaha idza ta'imta. Berilah dia makan ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Berikanlah dia pakaian ketika engkau berpakaian. Kalau kita bisa beli baju malam lebaran, kita berkewajiban memberikan baju untuk istri kita. Wala tadribul wajha, tidak boleh kalian memukul wajahnya. Wala tuqabih, tidak boleh menjelek-jelekannya. Wala tajhar, wala tahjur illa
fi baitihi, tidak boleh menghajat kecuali di rumah. Dan suami Pak itu berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri-istri kalian di mana? Min haitsu sakantum, di tempat tinggal kalian. Min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampunya hanya kontrak, kos, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus menyediakan tempat bagi istri, supaya istri merasa nyaman di tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat, mengizinkan mereka keluar sholat jamaah dengan tidak menimbulkan fitnah, memaafkan kesalahan kecil, tidak mengumpul istri, dan yang ketujuh adalah berlaku adil di antara para istri di dalam perkara yang lahiriah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami bahas secara ringkas tentang awal pembahasan dari fikih munakahat. Silakan diperdalam sendiri dalam buku itu. Ada banyak fikih yang bisa dipelajari, termasuk bagaimana masalah ketika menghadapi istri yang membangkang dan seterusnya. Ini yang saya akan sampaikan. Kita akhiri sesi pertama ini sebelum masuk sesi kedua, istirahat beberapa menit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi